Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari bersama sejenak kita merenungkan firman Tuhan dan kita masuki waktu teduh. Firman Tuhan saya ambilkan dari Injil Lukas pasal yang ke-24, ayatnya yang ke-36c. Injil Lukas pasal yang ke-24, ayat yang ke-36c. Demikian. Damai sejahtera bagi kamu. Saya ulangi. Damai sejahtera bagi kamu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, layaknya masker atau hand sanitizer yang sekarang harganya membumbung tinggi dan kadang-kadang menjadi barang langka di daerah-daerah tertentu, terutama yang pandemi corona waktu ini. Demikian pula dengan damai sejahtera. Damai sejahtera menjadi kondisi yang kadang-kadang sulit untuk diwujudkan di tengah bombardirnya informasi yang kita terima. Sehingga tidak heran kalau kita kemudian mengalami stres, mengalami tekanan berat, bahkan ada yang sebenarnya di waktu sebelum ada wabah corona bisa menjaga kestabilan tubuh, atau kalau sedang mengalami sakit menahun, ia bisa menjaga kondisinya tetap stabil. Tapi di hari-hari ini ada banyak orang yang tidak stabil kesehatannya. Kalau ada yang kena penyakit gula, tiba-tiba kadar gulanya menjadi meninggi, tidak tahu sebabnya. Tapi ketika ditanya kenapa bisa begitu, padahal kan sudah menjaga dengan baik, ia mengatakan, bisa jadi ia mengatakan saya stres karena informasi situasi sekarang ini. Nah, itu yang menjadi barang mahal di situ. Mengendalikan diri dan tetap bisa merasakan damai sejahtera itu bukan perkara mudah. Itu pula yang diberikan oleh Yesus. Karena Yesus tahu bahwa murid-muridnya sekarang ketika mereka kehilangan orang yang dikasihi, damai sejahtera tidak ada lagi bersama dengan mereka di hati mereka. Kleopas dan temannya sungguh merasakan pula ketika mereka hendak meninggalkan Yerusalem menuju ke tempat mereka berjalan dalam kegelisahan, dalam kerisauan, dan dalam kehilangan kekuatan imannya. Lalu Yesus datang dan mengingatkan segala ajaran dan karyanya bagi mereka kembali. Terlebih ini yang dibutuhkan oleh Kleopas dan murid-muridnya. Damai sejahtera bagi kamu. Shalom, damai sejahtera. Karena itu yang memang dibutuhkan. Kata damai sejahtera itu bukan hanya sekedar ucapan. Ketika Yesus mengatakan damai sejahtera bagi kamu, itu bukan hanya sekedar salam, tetapi Tuhan memberikannya kepada mereka agar mereka kembali merasakan damai sejahtera itu dalam hidup mereka. Makanya sosok Yesus hadir, mengingatkan mereka, memberikan ketenangan kepada mereka, mengingatkan kembali akan karya yang harus mereka lakukan, karya yang Yesus sudah lakukan dan harus mereka lakukan. Tuhan menceritakan ulang apa yang pernah diajarkan, dan Tuhan menginginkan itu terjadi kembali dalam hidup anak-anak Tuhan. Maka yang terpenting sebelum mereka kembali melanjutkan karya Tuhan, harus ada ketenangan dulu. Kalau tidak ada ketenangan, tidak ada damai, orang tidak akan bisa berpikir dengan baik. Orang tidak akan bisa bekerja dengan baik. Orang tidak akan bisa melihat situasi dengan jernih. Yang ada hanya khawatir, dan khawatir.
Maka mari melalui firman Tuhan ini kita betul-betul rasakan Yesus yang bangkit, Yesus yang hidup adalah Yesus yang akan selalu menyertai kehidupan kita. Yesus yang bangkit, Yesus yang hidup adalah Allah yang akan selalu memberikan damai sejahteranya kepada kita. Tinggal kita mau tidak menerima dengan kesungguhan. Ingat, hanya damai sejahtera yang akan menenangkan diri kita, yang akan memampukan kita hidup di dalam pengharapan dan kekuatan melanjutkan hidup pemberian Tuhan dan menghadapi persoalan-persoalan yang terjadi. Damai sejahtera bagi kamu.